Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal membedah sebuah materi menarik dari SMPIT Al-Uswah tentang anatomi sebuah janji. Jujur aja, kita sering banget kan menganggap remeh kata janji, tapi percaya deh setelah pembahasan kita kali ini, cara pandang Anda soal bobot dari sebuah ucapan bakal berubah total. Coba ingat-ingat, kita semua pasti tahu kan simbol universal ini? Ya, janji kelingking. Kelihatannya emang simpel, kayak cuma kesepakatan kasual pas lagi nongkrong. Tapi nyatanya gestur sesederhana ini bawa beban spiritual dan sosial yang bener-bener masif loh. Oke, biar gampang, ini dia alur bedah materi kita. Kita mulai dari makna janjinya itu sendiri, terus bahas bahayanya kalau diingkari, kapan sih hukumnya bisa berubah, apa aja alasan batal yang sah, manfaat menepati janji, dan terakhir kita tutup dengan sedikit refleksi diri. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama. Makna sebuah janji, tempat kita memahami apa sih komitmen dasarnya? Nah, poin krusialnya ada di realitas biner ini. Sebelum janji itu terucap, Anda itu 100% bebas milih, mau berjanji atau enggak. Hukum asalnya sekedar mubah atau boleh. Tapi detik di mana kata janji itu keluar dari mulut Anda, boom, memenuhinya langsung berubah jadi kewajiban mutlak. Udah nggak ada tawar-menawar lagi. Secara fundamental, janji itu kan pernyataan kesanggupan. Jadi intinya Anda tuh lagi mengikat tindakan Anda di masa depan pakai kata-kata Anda di masa kini. Ibaratnya Anda lagi ngasih garansi penuh atas kemampuan diri Anda sendiri. Terus gimana kalau kita gagal menepatinya? Masuk ke bagian kedua, bahaya mengingkari janji. Kita lihat seberapa mahal harga dari sebuah pengkhianatan. Aturan dasarnya tuh tegas banget loh, seperti yang tertulis dalam surat Al-Maidah ini. Menjaga ucapan itu bukan sekedar soal etika atau sopan santun. Enggak, ini jauh lebih besar dari itu. Ini adalah perintah ilahi secara langsung buat orang-orang yang beriman. Terus, apa yang terjadi kalau komitmen itu dirusak? Wah, konsekuensinya ngeri banget. Mengingkari janji bawa hukuman spiritual yang sangat merusak. Hadis ini nyebutin kalau pelakunya bakal dapat laknat dan bayangin aja, ditutup pintu tebusannya. Ini sanksi berat yang bakal ngejauhin seseorang, baik dari penerimaan Tuhan maupun dari masyarakat. Lebih dari itu, perilaku ini jelas-jelas tergolong sebagai dosa lisan. Kenapa? Karena ini ngancurin integritas Anda sampai ke akar-akarnya. Anda bakal ditandai sebagai orang yang kata-katanya sama sekali nggak selaras sama niat di dalam hatinya. Dan itu adalah definisi murni dari kemunafikan. Tapi tunggu dulu. Di bagian ketiga ini kita bahas kapan hukum janji berubah. Bersiaplah, karena di sini ada beberapa plot twist yang mungkin nggak Anda duga. Tahukah Anda kalau menepati janji itu nggak selalu jadi hal yang benar buat dilakuin? Beneran. Terkadang secara aturan agama, Anda justru diwajibkan buat melanggar ikatan janji itu sendiri. Wah, kok bisa? Pengecualian pertamanya unik nih. Coba bayangin, teman Anda minta Anda berjanji buat bantuin dia nyontek pas ujian. Nah, dalam skenario kayak gini, melanggar janji hukumnya justru wajib. Anda harus membatalkannya karena janji itu dari awal emang mengikat Anda pada hal yang buruk. Terus, gimana kalau niatnya udah baik, tapi tiba-tiba rencananya berubah? Misalnya nih, Anda bernazar mau infak kalau masuk ke sekolah A. Ternyata takdirnya Anda masuk ke sekolah B. Anda kan harus ngubah rencananya tuh. Buat ngehapus status janji awal yang nggak bisa ditepati itu, Anda harus bayar kifalat, yaitu penalti puasa selama 3 hari berturut-turut. Di sisi lain, ada juga loh yang hukumnya sunnah untuk diingkari. Ini biasanya buat pembatasan pribadi yang nggak bahaya dan sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Contoh lucunya, Anda janji sama diri sendiri nggak bakal makan permen karet seumur hidup. Untuk hal seremeh ini, Anda malah disarankan buat batalin aja janjinya dan buang kebiasaan itu tanpa konsekuensi apa-apa. Lanjut ke bagian keempat, alasan pembatalan yang sah. Kadang kehidupan kan gak selalu berjalan sesuai rencana ya. Mari kita bahas pengecualiannya di dunia nyata. Dari materi sumber kita, ada 4 skenario ekstrim yang bisa diterima. Pertama, kalau Anda sakit parah. Kedua, hilang kesadaran. Ketiga, cuaca ekstrim atau bencana alam. Dan keempat, keadaan darurat mendadak kayak ada kerabat yang sakit atau kecelakaan. Ini adalah satu-satunya daftar alasan yang diakui secara universal untuk memaafkan Anda dari sebuah janji. Jadi kesimpulannya, kecuali Anda benar-benar lagi ngadepin krisis darurat, badai besar, atau kondisi kesehatan yang parah banget, kata-kata Anda itu tetap jadi sebuah ikatan kuat yang nggak bisa diputus seenaknya. Nggak ada alasan santai kayak, duh aku lagi mager nih.
Oke, setelah bahas aturan-aturan ketat tadi, di bagian kelima kita bakal fokus ke hal positifnya. Manfaat menepati janji dan ganjaran luar biasa di baliknya. Memegang teguh ucapan Anda tuh nggak cuma sekedar ngejamin ganjaran spiritual yang luar biasa di akhirat nanti loh. Di dunia nyata pun, ini otomatis ngebangun fondasi rasa aman dan kepercayaan yang super dalam di lingkungan sehari-hari Anda. Anda bakal dikenal sebagai sosok yang benar-benar bisa diandalkan. Dan akhirnya kita sampai di bagian keenam, refleksi dan evaluasi diri. Mari kita tutup bedah materi kita hari ini dengan menguji keandalan kita sendiri. Coba deh, tanyain jujur ke diri sendiri pas lagi ngaca. Selama ini, seberapa besar sih Anda menghargai komitmen-komitmen kecil yang sering Anda buat ke teman atau keluarga? Udah benar-benar dijaga atau sering lewat gitu aja? Coba inget-inget terasa sakit, bete, atau kecewanya pas ada orang yang ngingkari janjinya ke Anda. Nggak enak banget kan? Nah, ngerasain hal itu harusnya bikin kita paham banget kenapa kita harus super hati-hati dalam ngejaga omongan kita sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan praktis buat Anda. Kalau kedepannya ada rencana yang tiba-tiba harus batal, gimana cara Anda menyelesaikannya biar integritas Anda tetap utuh? Pikirin baik-baik ya, dan mulai sekarang, pastikan setiap kata yang keluar dari mulut Anda adalah janji yang benar-benar bisa dipegang. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.